Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Noni Astria Sayas dari Logistik 4B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan makalah saya dengan judul Supply Chain Management, Pita Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C. Tual. Untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Sistem Rantai Pasok dengan dosen pengampu Ibu Dwi Norma Mitasari. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua sejarah KPPBC TMPC Tual, yang ketiga ialah supply chain management, yang keempat ialah aliran supply chain management yang menyangkut aliran material, aliran informasi, dan aliran keuangan. Yang kelima ialah mitigasi risiko dalam supply chain management. Yang keenam adalah vendor manage inventory yang menyangkut tentang manfaat VMI, kekurangan VMI, proses VMI, dan apakah penerapan VMI sudah dilakukan di PCHT atau Pita Cukai Hasil Tembakau. Yang pertama ialah latar belakang, yaitu bea dan cukai adalah kegiatan atau tindakan pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang ekspor, impor, dan barang dengan karakteristik tertentu. Dan lembaga bea cukai disebut dengan kepabeanan. Dapat diartikan secara sederhana bahwa lembaga kepabeanan merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor. Beberapa barang yang diekspor dan diimpor ada yang dibatasi dan dilarang. Terkait dengan barang yang dibatasi saat melewati daerah pabean, salah satunya adalah tembakau yang harus diberi pita cukai. Pita cukai ini memiliki bentuk fisik, spesifikasi, dan desain tertentu dari pemasok sampai dengan pengguna sehingga tidak terlepas dari yang namanya supply chain management. Penyusunan laporan praktikum ini dilakukan agar penyusun selaku mahasiswa atau mahasiswi serta pembaca dapat mengetahui serta menggali pengetahuan terkait dengan penggambaran rantai pasok pita cukai hasil tembakau, pengkajian resiko atau hambatan yang terjadi, serta menyusun rencana mitigasi pita cukai hasil tembakau di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C. Tual. Penyusunan laporan ini merupakan salah satu bentuk tercapainya pembelajaran semester 7 dengan mata kuliah Supply Chain Management. Yang kedua ialah sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C. Tual. Bea Cukai adalah nama instansi pemerintah sekaligus unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bea dan Cukai berkaitan dengan perdagangan internasional baik dalam perannya mengawasi dan memungut bea masuk, bea keluar, dan pajak impornya. Namun, bea dan cukai juga memiliki definisi yang berbeda, yaitu bea merupakan pungutan negara terhadap barang-barang yang diimpor, sementara cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan oleh barang-barang tertentu dengan ciri-ciri peredarannya yang diawasi, dikendalikan konsumsinya, dan memiliki nilai tinggi. Bea dan cukai tergabung dalam World Customs Organization atau WCO. Yang ketiga ialah supply chain management pita cukai hasil tembakau. Supply chain management atau disebut juga manajemen rantai pasok menjadi hal yang sangat penting dalam dunia bisnis karena terhubung dengan daya saing perusahaan. Menurut Zebarus, supply chain management adalah pengembangan lebih lanjut dari manajemen distribusi produk bidang yang memenuhi pemerintahan konsumen. Pita cukai hasil tembakau merupakan salah satu pita cukai yang disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan memiliki bentuk fisik, spesifikasi, dan desain tertentu. Bentuk fisik pita cukai beserta kertas yang memiliki sifat atau unsur security. Sementara itu, spesifikasi pita cukai paling sedikit beberapa kertas security, hologram security, dan cetakan security. Pengaturan ketentuan teknis mengenai bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai tersebut ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Yang keempat ialah aliran SCM atau rantai pasok di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai. Tipe media pabean jadwal terdiri dari 3 macam aliran, yaitu aliran material atau produk, aliran informasi, dan yang terakhir adalah aliran keuangan. Nah, yang pertama ialah aliran material dari pita cukai hasil tembakau, menjelaskan tentang material dan pengadaan bahan baku, percetakan pita cukai di Peruri, persediaan di Kementerian Keuangan, sampai dengan persediaan pita cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, daerah setempat, serta sampai pada pengusaha atau pengguna akhir. Berikut adalah aliran material sampai pada pengguna akhir di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe media pabean jadwal. Yang kedua ialah aliran informasi terkait dengan persediaan pita cukai hasil tembakau, menjelaskan tentang informasi dari pengadaan bahan baku yang diminta oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setelah itu dilakukan pemesanan melalui Kemenkeu yang langsung dicetak oleh Peruri. Pengusaha tembakau akan ada permintaan pita cukai hasil tembakau melalui pengisian formulir wajib dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai setempat. Dalam hal ini, KPPBC TMP jadwal ini yang disediakan oleh kantor pusat melalui kepala kantor daerah pabean jadwal. Berikut adalah aliran informasi sampai pada pengguna akhir di wilayah Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai tipe media pabean jadwal. Nah, aliran keuangan di Bea Cukai merupakan pembahasan internal perusahaan dan sangat rahasia, tetapi penyusunan secara garis besarnya untuk aliran keuangan ini dapat dilihat dari aliran keuangan PCHT, lalu ke kepala KPPB jadwal, lalu ke bagian finance KPPBC. Yang berikut kita masuk ke dalam mitigasi resiko. Yang pertama pada aliran material, resiko atau hambatannya yang pertama kurangnya ketersediaan bahan baku di Peruri. Dengan mitigasi resikonya bisa lebih meningkatkan persediaan bahan baku sesuai kebutuhan customer. Yang kedua ialah waktu pengadaan bahan baku yang cukup lama, dapat ditangani dengan menjadwalkan kembali waktu pengiriman sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pengadaan. Yang ketiga ialah kesalahan dalam pencetakan pita cukai. Nah, mitigasi resikonya dapat dilakukan meningkatkan koordinasi sehingga kesalahan dalam pencetakan pita cukai dapat diminimalisir. Yang keempat ialah kelebihan persediaan pita cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mitigasi resikonya ialah meningkatkan koordinasi sehingga tidak terjadi kelebihan ketersediaan pita cukai. Yang selanjutnya adalah aliran informasi. Yang pertama ialah waktu pengadaan bahan baku yang cukup lama. Dengan mitigasi risiko lebih meningkatkan persediaan kebutuhan customer, persediaan bahan baku sesuai kebutuhan customer. Yang kedua ialah pengusaha sering melakukan kesalahan pengisian formulir. Dengan mitigasi resikonya yaitu menerapkan kegiatan sesuai dengan SOP dan menerapkan sanksi kepada pengusaha yang melakukan kesalahan pengisian formulir agar tidak melakukannya kembali. Yang ketiga adalah kesalahan dalam pencetakan pita cukai. Sama, yaitu dengan cara meningkatkan koordinasi sehingga kesalahan dalam pencetakan tidak dapat diminimalisir. Yang keempat ialah kelebihan persediaan pita cukai sama dengan aliran material sebelumnya, yaitu meningkatkan koordinasi sehingga tidak terjadi kelebihan ketersediaan pita cukai. Yang ketiga ialah aliran keuangan. Karena aliran keuangan di wilayah kantor pengawasan pelayanan bea dan cukai tipe media pabean jadwal ini bersifat internal dan rahasia sehingga tidak dapat didapatkan resiko atau hambatan yang terjadi.
Yang keenam adalah vendor manage inventory. Vendor manage inventory atau lebih dikenal sebagai VMI adalah hubungan bisnis yang saling menguntungkan antara pembeli dan vendor, di mana vendor bertanggung jawab untuk menjaga tingkat persediaan yang disepakati dengan pembeli. Aturan standar keterlibatan untuk hubungan VMI mencakup pembeli yang secara terbuka berbagi data dengan vendor. Selain itu, vendor juga setuju untuk menambah atau mengoptimalkan inventaris di lokasi yang ditentukan pembeli. Nah, selanjutnya adalah manfaat vendor manage inventory atau VMI. Yang pertama, vendor bertanggung jawab untuk memasok customer saat barang dibutuhkan dan menghasilkan penghapusan safety stock. Tingkat inventory yang lebih rendah, pengurangan biaya admin terkait pembelian. Yang kedua adalah vendor memperoleh akses ke data titik penjualan sehingga vendor dapat membuat forecasting agar mereka lebih mudah untuk mengantisipasi permintaan customer. Ketiga adalah tidak ada lagi pembatasan arus kas, uang tidak terikat dalam inventory karena inventory tidak dibayar sampai terjual. Dan juga vendor membawa seluruh kemampuan analitis untuk menanggung replenishment, memastikan inventory itu dioptimalkan. Selanjutnya adalah kekurangan vendor manage inventory. Yang pertama, kerugian dari vendor manage inventory atau VMI termasuk keharusan untuk mengizinkan akses non-karyawan ke data inventory atau data internal dari perusahaan. Tapi salah satu kelemahan terbesar vendor manage inventory adalah dampaknya pada sourcing. Seringkali manajer supply chain akan merasa tidak bisa menemukan source lain untuk produk yang dikelola oleh vendor yang dicapai. Yang kedua ialah jika manajer supply chain tidak terlalu bergantung pada vendor untuk mengelola inventory, manajer supply chain mungkin akan menghadapi harga yang lebih tinggi, kualitas yang berkurang, atau masalah terkait vendor lainnya. Sebagai vendor, perlu mendapatkan kepercayaan dari customer dan menunjukkan kemampuan untuk mengoptimalkan inventory customer dengan menggunakan vendor manage inventory. Adapun proses yang dilakukan dalam pelaksanaan vendor manage inventory adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kesepakatan perusahaan dengan vendor. Proses yang pertama kali dilakukan yaitu perusahaan membuat kesepakatan dengan vendor dengan memberikan daftar barang yang akan dibeli, komitmen jumlah barang yang akan dibeli dalam periode yang telah disepakati. Yang kedua, pembuatan purchase order apabila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan purchase order yang kemudian diikuti oleh supplier mengirimkan barang pertama sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga adalah pembayaran tagihan perusahaan. Langkah terakhir yang dilakukan yaitu pembayaran tagihan berdasarkan invoice yang dikeluarkan pihak vendor atau supplier sesuai dengan jumlah pengiriman-pengiriman yang telah dilakukan. Besar kecil dari jumlah yang ada di purchase order karena vendor akan mengirimkan barang berkali-kali sesuai jumlah stok yang dipantau pada sistem informasi perusahaan. Yang terakhir adalah apakah penerapan vendor manage inventory sudah dilakukan terkait dengan kegiatan PCHT atau pita cukai hasil tembakau. Berdasarkan dengan pengertian dan penjelasan VMI di atas, maka KPPBC yang percetual ini secara tidak langsung telah menerapkan vendor manage inventory, di mana PCHT yang dipesan sebelumnya melalui Peruri sampai ke PPBC Tual dan akhirnya sampai ke pengguna akhir yaitu pengusaha tembakau atau pembeli. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat